Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idewa Nyoman Agung Edika Putra dengan NIM 2270121037. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai PowerPoint yang sudah saya buat tentang matriks ekstraseluler. Baik, untuk yang pertama, topik kita pada malam hari ini yaitu dapat memahami definisi matriks ekstraseluler, dapat memahami fungsi dari matriks ekstraseluler, dan mengetahui komponen apa saja dari matriks ekstraseluler. Baik, kita mulai saja dari pengertian atau definisi dari matriks ekstraseluler. Nah, matriks ekstraseluler merupakan komponen paling luhur pada kulit normal dan memberikan sifat yang unik pada kulit dari elastisitas, daya rentang, dan pemadatannya, serta memiliki komponen utama yakni protein jaringan antara lain kolagen, fibronektin, dan glikosaminoglikan yang berkaitan dengan protein pembentuk proteoglikan, serta penyusunnya itu rantai-rantai polisakarida pada kelas yang disebut glikosaminoglikans atau GAGS. Nah, matriks ekstraseluler ini memiliki sebuah tanggung jawab berupa pemeliharaan fisik dari semua sel matriks ekstraseluler ini. Namun, sekarang diketahui bahwa matriks ekstraseluler ini memiliki peran dalam banyak proses seluler, termasuk proliferasi sel, diferensiasi sel, dan migrasi. Nah, si matriks ekstraseluler ini juga dapat didefinisikan sebagai komponen non-seluler dari jaringan. Komponen non-seluler dari jaringan dan diibaratkan sebagai lem atau perekat yang mengikat sel-sel melalui jaringan ikat, di mana matriks ekstraseluler ini adalah komposisi yang paling banyak. Nah, terus selanjutnya, kenapa matriks ekstraseluler ini penting atau ECM atau extracellular matrix merupakan komponen paling luhur pada lapisan kulit dermis yang saya jelaskan tadi. Nah, matriks ekstraseluler ini juga memiliki fungsi yaitu dapat mempengaruhi bentuk sel, kelangsungan hidup sel, perkembangan sel, polaritas, dan kebaikan budi pekerti sel. Sebagian luhur sel perlu melekat ke matriks ekstraseluler untuk tumbuh dan berkembang biak. Jadi kesimpulannya matriks ekstraseluler ini protein dari jaringan, dapat berupa kolagen, fibronektin, dan glikosaminoglikan. Nah, matriks ekstraseluler ini terdiri dari beberapa struktur, yaitu yang pertama itu glikosaminoglikans, kolagen, dan fibronektin. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang kolagen. Kolagen merupakan protein yang paling banyak terdapat di dalam tubuh, memiliki struktur yang berbentuk serat dan ditemukan dalam matriks ekstraseluler jaringan ikat seperti tulang, tulang itu tulang rawan, kulit, tendon, lensa mata, dan gigi. Si matriks ekstraseluler ini juga ada dalam tiap jaringan dan organ, dan tidak hanya berperan sebagai penutup fisik saja, namun juga memiliki fungsi penting dalam proses biokimia dan biomekanis. Ya. Itu tambahan di slide tadi. Nah, untuk di kolagen ini, sel-sel yang terdapat dalam suatu matriks juga dapat memodifikasi fungsinya tergantung dari ikatan yang dibuat dengan matriks ekstraseluler. Nah, ya, ini merupakan definisi dari kolagen. Nah, ini yaitu fungsi kolagen. Nah, fungsi kolagen ini sebagai penguat mekanisme jaringan ikat, lalu mencegah organ dan jaringan dari kehilangan bentuk fungsionalnya ketika terkena gerakan tiba-tiba atau kasar, dan sebagai pembungkus organ-organ dan menyatukan sel-sel khusus dalam unit-unit tersendiri. Ya, intinya itu dia sebagai penguat mekanisme jaringan ikat yang sudah tadi dikatakan di slide sebelumnya. Nah, selain itu,
kolagen juga memainkan peran dalam mengatur dan mengembangkan jaringan, mempengaruhi proliferasi dan diferensiasi sel yang terspesialisasi, juga berperan dalam proses sel seperti adesi dan migrasi. Selain kolagen, terdapat juga molekul elastin yang membentuk suatu jaringan cerabut luas dan menonjol dalam struktur-struktur. Nah, itu untuk yang kolagen. Lalu selanjutnya, fibrokinetin. Nah, fibrokinetin ini merupakan komponen penting pada matriks ekstraseluler yang diproduksi oleh mesangial sel. Fibronetin ini juga merupakan glikoprotein yang ada di dalam matriks ekstraseluler dan permukaan sel, serta memiliki peran penting dalam perbaikan jaringan. Jadi fungsi utamanya si fibrokinetin ini adalah peran penting dalam perbaikan jaringan. Selanjutnya, glycosaminoglican. Nah, glycosaminoglican ini merupakan polisakarida panjang yang dia itu tidak bercabang dan tersusun atas unit-unit disakarida. Kemudian, disakarida yang terus berulang-ulang tersebut banyak mengandung asam uronat heksosamin dan memiliki banyak sulfat. Itu tuh mengakibatkan mereka membawa muatan negatif. Nah, fungsi si glycosaminoglycans itu sendiri yaitu berperan pada regulasi pertumbuhan sel, hubungan-hubungan sel, dan juga melindungi reseptor permukaan sel, sintesa protein, dan fungsi intranulear. Serta glycosaminoglycan ini juga berperan pada pelepasan zat-zat yang disimpan dalam granular sekretory. Nah, si glycosaminoglycans ini kan menghasilkan gel yang telah dibentuk sebelumnya oleh molekul-molekul glycosaminoglycan dan proteoglikan, berfungsi untuk memudahkan difusi dari hormon dan nutrisi. Sehingga serat kolagen di struktur yang pertama tadi, sehingga serat kolagen dapat memperkuat matriks yang memiliki ciri-ciri berbeda tergantung dari keperluan fungsional suatu jaringan tersebut. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya presentasikan mengenai matriks ekstraseluler ini. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Nah, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk melihat presentasi saya. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan Om Santi. Om Santi.